Catherine Carroll memiliki kehidupan yang sangat sulit. Dia bercerai pada saat putranya, Gregory, baru berusia 4-5 tahun. Dia pun memiliki masalah kesehatan mental dan menjadi pecandu narkoba dan alkohol. Greg berkata kalau dia sering melihat mamanya mabuk dan harus dibawanya ke rumah sakit. Ada kalanya Greg harus dibawa keluar dari rumah karena kecanduan yang diderita mamanya. Greg mengatakan sering mendapat kekerasan fisik dan sering makan tidak teratur atau bahkan jarang makan. Di usianya yang masih sangat muda, Greg mencari pekerjaan dan mendapatkannya. Dia bergaul dengan 3 anak laki-laki yang tinggal bersebelahan dan bisa berkenalan dengan tetangga-tetangganya. Dia juga berkenalan dengan seorang gadis bernama Tina yang nantinya bakal menjadi istrinya. Pada usia 19 tahun, Greg memutuskan untuk keluar dari rumah ibunya dan tinggal di sebuah apartemen yang berjarak 5 menit jauhnya. Pada 31 Desember 1990, Greg dan Tina merayakan malam tahun baru bersama dengan tujuan mengasuh adik laki-laki Tina. Sekitar tengah malam, Greg menelpon ibunya dengan maksud mengucapkan selamat tahun baru. Dia tidak pernah menyangka kalau saat itulah momen terakhir dia berbicara dengan ibunya. Beberapa hari sebelumnya, keduanya bertengkar, tetapi Greg tidak ingin ibunya merasa sendirian melewatkan malam tahun baru. Pada jam 3 pagi, ayah Tina mengantar Greg pulang dan dia tidur sampai sekitar jam 1 siang hari itu. Greg mencoba menelpon ibunya, tetapi tidak ada jawaban. Greg sempat merasa khawatir, tetapi kemudian dia berpikir mungkin mamanya sedang berkunjung ke rumah teman atau tetangga. Pada 2 Januari, Greg masih belum bisa menghubungi ibunya. Akhirnya bersama dengan Tina, dia pergi ke rumah ibunya dan Greg masuk ke dalam rumah, tetapi tidak lama berlari kembali keluar. Dia segera menelpon 911 dan mengatakan bahwa ibunya meninggal di lantai kamar mandi dan ada darah di mana-mana. Polisi segera tiba dan langsung masuk ke rumah. Catherine ditemukan di kamar mandi lantai atas. Pemandangan yang sangat buruk dan miris itu menandakan adanya amarah yang membara. Catherine ditikam dan disayat sebanyak 53 kali dengan pisau yang ada di rumahnya sendiri. Di kamar mandi, polisi melihat kalau pembunuh mandi setelah menghabisi Catherine. Sebatang sabun baru dibuka dan darah yang ditemukan di lantai bercampur dengan air. Polisi juga mendapati handuk berdarah di dalam mesin cuci. Tidak ada paksaan masuk rumah dan Catherine tidak mengalami pelecehan seksual. Polisi menanyai orang-orang terdekat Catherine. Banyak saksi, termasuk para tetangga, yang mengatakan kalau Catherine takut kepada Greg. Catherine bahkan sempat ingin mengganti kunci rumah. Pemeriksaan medis menunjukkan kalau Catherine meninggal pukul 3-5 pagi. Pada saat itu, Greg berada di rumah apartemennya sendirian dan tidak ada yang menguatkan alibinya. Banyak penyelidik yang melihat Greg tidak menunjukkan banyak emosi dan lebih banyak menyendiri.
Posisi Greg makin buruk saat Brian, salah satu temannya, memberi polisi rekaman lagu yang mereka ciptakan berjudul Kill Your Parents. Pada 10 Januari 1991, polisi mendatangi rumah Tina. Mereka memberitahukan penangkapan Greg. Di hadapan polisi, Greg menyatakan bersama Tina lah dia menghabiskan malam tahun baru. Dia berusaha menelpon ibunya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dia berada di rumah Tina sampai jam 3 pagi dan tidur keesokan harinya sampai jam 1 siang. Pada 2 Januari, Greg merasa ada yang tidak beres. Dia dan Tina ke sana untuk mencari tahu. Greg mencoba masuk melalui pintu depan dan belakang, tetapi semua terkunci. Kemudian dia mengangkat jendela dan merangkak masuk. Greg naik ke lantai atas, dan di sanalah dia menemukan ibunya. Greg dan Tina yakin kalau ibunya bunuh diri, seperti yang memang pernah dilakukannya sebelumnya. Pada 23 September 1993, Greg diadili atas pembunuhan ibunya. Bukti fisik dari TKP telah diuji untuk mendapatkan DNA Greg, tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Hakim juga memutuskan bahwa pernyataan dari ke-53 saksi perihal hubungan Catherine dan Greg dapat diterima di pengadilan. Pada 15 Februari 1994, Greg dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Pengacara Greg segera naik banding. Greg dibebaskan dengan jaminan setelah 6 minggu di penjara. Greg dan Tina menikah pada Juni 1994. Tina hamil 2 bulan. Pada 3 Desember 1996, pengadilan banding membatalkan hukuman Greg. Goresan kuku Catherine dan handuk berdarah bisa terselamatkan. Pada Januari 1998, pengacara Greg memberitahukan kalau DNA Greg tidak cocok dengan kedua sampel yang ditinggalkan oleh pembunuh sebenarnya. Pada Mei 2000, polisi menyelidiki kembali kasus tersebut. Pada Desember 2000, keterangan rahasia menyuruh polisi supaya menyelidiki Brian. Saat itu Brian tinggal di Ontario dan terlibat dalam kasus kriminal seperti pencurian dan perdagangan narkoba. Seorang agen rahasia menyamar dan pura-pura berteman dengan Brian, berharap mendapat informasi. Polisi menyewa suite hotel dan memasang kamera tersembunyi untuk merekam pembicaraan dengan Brian. Agen yang menyamar itu menanyakan perihal Greg, dan Brian menyangkal terlibat dalam pembunuhan Catherine. Tetapi kemudian Brian mengakui segalanya. Dia pergi ke pesta dan minum bir serta memakai narkoba. Saat dia fly, dia masuk rumah Catherine, naik ke atas, membuka pakaiannya, dan naik ke tempat tidurnya. Saat itulah Catherine terbangun, dan karena takut diperkosa, dia ketakutan dan lari ke kamar mandi. Brian mengikutinya dan menyerangnya dengan pisau. Pada 12 November 2002, persidangan Brian dimulai. DNA Brian cocok dengan sampel yang ditemukan. Pada Februari 2003,
Brian dihukum karena pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 18 tahun.